Oh, iya iya. Ya, sekarang dah tak edit dah, Kak, ya. Siap. Kebut semalam, oke? Oke oke, ya Oke. ya. Tak kirim ya, tak kirim linknya, link Oke, drive-nya ya. siap ditunggu ya. Oke ya, siap. Halo guys, dengan siapa lagi bersama saya? Nah, lama nggak berjumpa nih dengan kalian ya guys ya. Nah, hari ini saya akan membahas tentang bagaimana workflow dalam proses ngedit warna foto di Lightroom versi channel ini ya. Biar cepat dan fotonya juga bagus ya. Memang durasi lamanya ngedit warna foto itu beragam. Ada yang sehari, 2 hari, 3 hari, atau bahkan lebih seminggu ya. Karena sesuai dengan permintaan atau bagaimana maunya klien. Tapi di sini saya share workflow versi kebut semalam ya di aplikasi Lightroom. Ayo, siapa di sini yang mageran rencana ngedit 5 jam, malah dikit-dikit scroll, dan akhirnya tur dan ketunda terus sampai H-1 baru kebut semalam. Ya biasalah, tapi walaupun begitu kita tetap harus profesional ya dalam ngedit foto klien kita sesuai dengan deadline yang ditentukan. Dan juga kualitasnya juga harus terjaga ya. Nah, cara ini mungkin bisa membantu mempercepat workflow ya, tapi kita masih tetap memperhatikan foto yang kita edit udah pas apa belum. Oke, kita langsung aja ke Lightroom. Oke guys, kita udah di Lightroom. Nah, pertama-tama kita buat katalog baru dulu. Nah, kita buat sesuai dengan folder foto yang ingin kita edit ya. Oke, lalu kita bisa import foto kita ya. Kita import. Oke, kita sudah selesai import. Nah, sedikit penjelasan terkait foto di sini itu acara ngidih ya untuk di Bali. Jadi acara ngidih itu kayak tunangan ya. Bukan ya. Istilahnya kayak awal dari pernikahan resminya ya. Ini tuh ngidih tuh kayak acara dimana si cewek ini tuh dijemput sama si cowok, terus diminta istilahnya, lalu dibawa ke rumah yang cowok. Ya kurang lebih kayak gitulah penjelasannya ngidih nih, atau memadik lah istilahnya untuk di Bali ya. Oke, di sini yang pertama kita harus lakukan itu kita cari dulu ya foto yang menurut kita itu bagus ya. Cari 1 atau 2 foto aja. Misalkan saya coba cari ya. Oke, kita cari, anggap ini. Oke. Nah, kita edit salah 1 atau 2 foto gitu dulu ya. Kalau kalian mau pakai preset silakan. Oke, saya juga mau pakai preset. Oke, lalu kita mungkin edit yang lain ya. Kita tinggal copy, centang ini aja ya. Saya biasanya nyentang treatment and profile, basic, tone curve, HSL, color grading, detail, dance correction, dan calibration ya. Copy. Terus kita cari lagi misalkan anggap yang inilah. Oke, kita paste. Oke. Nah, kenapa kita nyari foto yang bagus terus kita edit gitu? Ya kita istilahnya tuh biar dapat kayak dopamin gitu ya, kayak kesenangan dalam kita ngedit gitu. Karena kan misalkan kalau kita bisa menciptakan foto yang bagus menurut kita, dan kita kan pasti ngerasa senang dan puas ya. Nah, itu kan mungkin bisa meningkatkan mood kita ya dalam ngedit foto kita. Nah, di sini misalkan kita udah dapet nih, mood kita udah dapet, terus kita udah puas ngutak-ngatik foto yang menurut kita bagus tadi, kita lanjut ke tahap yang biasanya tuh paling bosen ya, yaitu tahap seleksi. Oke, di tahap seleksi ini kita bisa ke library dulu ya. Oke, kita ke library. Nah, di sini kan kenapa nggak di develop? Nah, misalkan kalau kita di develop, kita cuma bisa ngelihat 1 foto aja. Di samping itu, kalau kita misalkan arahin ke foto lain 1 per 1, ini kan kalau bisa kita lihat tuh kayak ada delaynya ya, apalagi PC atau laptop kita tuh beragam, mungkin ada yang mid range atau ada yang high class kan beda itu. Kalau yang mid range tuh biasanya tuh kayak ada delaynya sedikit ya. Kalau saya sini kan ada delaynya sedikit saja, tapi kan mungkin saja itu mempengaruhi mood kita dalam ngedit. Jadi kita ke library aja untuk melakukan proses seleksi. Nah, di sini pun kita lebih mudah jadinya. Kita bisa compare dari foto satu ke foto lainnya. Misalkan di sini kan ada 2 foto nih. Ini kan kelihatannya tuh sama, tapi kalau kita satu-satu lihatnya, itu kayak kita tuh agak repot ya. Kita kan jadinya agak bingung ya. Oke, misalkan kalau di library kita bisa compare di sini. Dan kita bisa pilih salah satu.
Nah, untuk teknik seleksinya kita bisa pakai fitur di sini ada 3 ya. Kita bisa klik kanan dulu. Terus kita di sini ada lihat ada set flag, set rating, dan set color label. Kalau set flag itu ya kita ngasih bendera ke foto kita. Misalkan kita kasih bendera, gitu. Jadi di sini tuh kayak ada bendera, di sini di pojok itu. Kalau kita pakai set rating, di sini bakal ada kayak bintang di sini. Kalau set color label, maka di sini akan ada garis tepi berwarna ya, sesuai dengan warna yang kita pilih. Nah, untuk di sini saya saranin sih pakai color label atau pakai bintang ya, atau rating ya. Kenapa? Karena kalau kedua ini kan ada banyak opsi, ada bintang 1, 2, 3, 4, 5. Kalau color label tuh ada red, yellow, green, blue, purple. Jadi kita bisa mengelompokkan foto yang kita pilih. Tapi untuk di video ini saya saranin sih pakai rating ya. Biar kita bisa ngasih rating pada foto kita. Misalkan di foto ini bintang 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk proses seleksi saya bagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama, proses seleksi secara umum. Misalkan kita lihat dari keseluruhan, kita bisa kasih foto kita itu bintang 1 dulu ya. Kita bisa pilih beberapa foto yang akan kita edit untuk klien kita secara umum ya. Entah angle-nya sama, yang penting kelihatannya secara umum tuh bagus dan mau kita edit gitu. Jadi kita bisa kasih bintang 1 dulu. Nah, untuk ngasih bintangnya tuh kita bisa lebih gampang, nggak perlu kita klik kanan lalu set rating lalu sini. Tapi kita bisa pencet keyboard kita. Di keyboard ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita pencet 1 ya jadi set rating 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan pertama kita kasih rating 1 dulu ya untuk foto yang kita pilih di awal. Oke, kita kasih rating 1. Terus pilih dah sesuai dengan yang kita mau. Klik sisi 1, misalkan ini sini 1. Kalau untuk meng-cancel misalkan ini nggak jadi dah, ini untuk diseleksi, kita klik 0 aja langsung, nggak dikasih bintang. Oke, kita lagi klik 1, pilih klik 1, klik 1. Ini kan ada 2, nah ini kan kita jadinya lebih gampang ya kalau pakai library. Mau mana ya? Ini kayaknya atau ini? Mungkin ini aja lah. Ini nggak usah. Oke, kita terusin dah nih sampai benar-benar habis, sampai mentok di bawah. Oke, untuk videonya saya percepat aja ya. Untuk fotografer itu kan biasanya ngasih editan tuh mungkin ya pakai kuota ya. Kalau saya di sini sih pakai kuota. Misalkan untuk acara ngide, misalkan saya kasih sekitar 50 foto gitu. Jadi saya seleksi dulu, nanti kurang lebih ya. Jangan jauh-jauh dari 50, misalkan seleksi ya 80 gitu. Kalau jauh-jauh kan nanti proses seleksinya lebih susah lagi. Kayak bimbang gitu kita. Intinya seleksi sebanyak-banyaknya, tapi jangan jauh-jauh dari kuota yang akan kita kasih ke klien. Tapi kalau kalian mau lebih ya silakan ya. Ini kan kita tujuannya untuk mempercepat kinerja kita. Misalkan kita -1 kan ya lumayan lah untuk menghemat waktu. By the way, di sini saya pakai Sony A7 III dengan lensa Samyang ya, yang 1,8 ya f-nya. Ya kurang lebih kayak gini lah hasil foto saya ya, nggak bagus-bagus amat ya. Ya masih bisa lah ditunjukin ke klien. Oke, kurang lebih gitu ya. Ini saya sudah mentok sampai bawah. Jadi untuk yang tahap pertama kita udah selesai. Nah, sekarang gimana nih caranya kita nge-review apa yang kita pilih tadi? Untuk tahap pertama kita bisa lihat di sini. Di sini ada beberapa bintang. Nah, karena kita yang tadi tandain itu bintang 1, jadi kita klik aja di sini 1 bintang. Nah, langsung kelihatan foto yang kita seleksi tadi. Nah, bisa kita lihat di sini. Di sini saya sudah pilih 72 foto dari 388 foto ya.
sesuai apa yang saya sampaikan tadi, pilihlah jumlah foto yang dekat-dekat dari kuota foto yang akan kita kasih ke klien. Misalkan saya tadi 50, nah sekarang saya milih 72. Lebih 22 foto kan nggak masalah. Sekarang tahap kedua yaitu kita menyeleksi lagi, pilih yang mana menurut kita masukin ke tahap final ya untuk seleksinya. Misalkan di sini saya lihat di sini kan ini udah nggak ada yang perlu kita bingungkan ya. Ya udah kita langsung bintang 3 aja. Terus kita di sini lihat, kita zoom lagi, kita bisa bintang 3. Terus kalau ini misalkan serasa penting gitu, penting untuk diedit ya. Kalau bisa dibilang semua momen itu penting. Dan sekarang kita tinggal pilih mana yang mau kita edit. Nah kita pilih kasih bintang 3 aja. Kalau udah angle-nya beda-beda tuh kita langsung aja bintang 3, nggak apa. 3 bintang 3. Oke, ini bintang 3. Ini kan agak sama nih. Ini ada tatapannya ke sini, ada tatapannya ke sini ya. Kita pilih salah satu. Yang mana mau kita edit? Kalau saya sih pilih yang ini ya. Kita bisa pilih bintang 3 langsung. Ini juga bintang 3, bintang 3 dan seterusnya ya sampai bawah juga sama kayak tadi. Cuma bedanya kita ngasih bintang 3. Kita seleksi ulang lagi sampai benar-benar mengerucut ke jumlah kuota yang akan kita kasih ke klien. Nah misalkan ini tuh serasa kita salah milih nih, kita bisa gini dulu, kita bisa unklik ini dulu, kita bisa klik lagi. Misalkan tadi nyala nih bintang satunya, kita bisa klik lagi. Kita bisa cari lagi foto yang menurut kita bagus tadi. Misalkan yang kita pakai yang lebih bagus lah, mungkin menurut kita salah tadi pilih. Misalkan kayak misalkan ini, kita tinggal pilih lagi bintang 1, terus kita ini 0 aja, nggak usah dipilih. Lalu jangan dari sini tuh kita klik ini, tapi kita klik dulu yang bintang 1, misalkan yang ini, baru kita klik ini. Langsung lanjut lagi. Kalau tadi kalian misalkan klik ini pas masih di sini seleksinya tuh, terus kalian klik ini, maka kalian bakalan ulang lagi ya ke awal ya. Misalnya klik ini, ulang lagi ke awal. Jadinya kita harus scroll lagi ke bawah. Kan lumayan ya, ada sedikit waktu lah, lumayan membuang waktu lah sedikit. Nah misalkan kita perlu ngezoom nih, ya udah kita ke develop aja, nggak apa. Kita ke develop, kita zoom, masih oke. Kita balik lagi ke library. Oke, library ya. Aduh, English saya ini kurang ya. Misalnya kita udah selesai nyeleksi dan kita klik lagi di sini yang bintang 3 aja jadinya yang kelihatan. Klik. Di sini udah semakin mengerucut. Ini udah 62 nih. Sekarang adalah keputusan terakhir kita ke foto kita. Misalkan kalau kalian misalkan niat mau ngasih lebih ke klien, misalkan awalnya kuotanya 50 terus kasih 62, ya nggak apa-apa. Ya silakan. Jadi kita nggak usah mengeliminasi foto yang udah kita pilih, 2 tahap yang udah kita lalui tadi. Jadi kita bisa langsung melakukan editing. Tapi kalau kalian memang benar-benar srek, harus tetap 50 foto. Kayak sekarang saya mau tetap 50 foto, jadi saya harus eliminasi lagi nih sekitar 12 foto. Ya udah, kita caranya ya sama kayak tadi. Untuk menghilangkan bintangnya tuh kita klik 0 ya. Atau kembalikan lagi bintangnya ke bintang 1. Misalkan saya di sini mau tak kembaliin lagi ke bintang 1. Misalkan ini anggap aja ke bintang 1, langsung hilang dia karena di sini saya sudah klik di sini bintang 3, jadi yang kelihatan tuh bintang 3 ke atas ya. Kalau di bawah bintang 3 misalkan bintang 1 atau bintang 2 itu udah nggak kelihatan di sini. Oke, di sini udah berkurang dalam 1. Kita cari lagi foto yang kita eliminasi ya. Nah, ini kan udah 50 foto ya, sesuai dengan kuota yang mau saya kasih ke klien. Nah, sekarang kita bisa lanjut ke tahap editing ya. Kita bisa mulai dari awal dari tadi di sini. Nah, ini. Nah, tadi kan kita dapat ngedit nih salah satu foto kita. Kalau kita mau pakai preset itu, ya kita tinggal copy dari foto yang kita edit tadi ya. Kita tinggal copy presetnya, copy, terus di sini sesuai yang saya centang ya. Kita copy, lalu kita dari awal dah kita ngedit. Kita bisa paste. Nah, di sini kita bisa koreksi dikit. Nah, oke, sedikit tips dari saya. Misalkan di sini kita lihat ada beberapa foto ya. Ini spotnya sama dan dengan kondisi cahaya kurang lebih sama ya. Kita bisa apply
satu presetnya doang dulu di sini, kita bisa perbaiki. Nah, oke, misalkan anggap kita udah oke di sini. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita bisa klik ini dulu ya. Ini untuk yang udah diisi preset ya. Terus kita klik shift di keyboard, baru kita klik mau sampai mana foto yang kita lihat itu memiliki kemiripan ya di cahaya sama tempatnya ya. Misalkan di sini kan ada 4 foto nih. 1 2 3 4 ini memiliki kurang lebih cahaya tuh sama tempatnya juga sama. Jadi kita bisa klik lalu kita shift baru sampai ke foto ini. Lalu kita bisa lihat di sini lebih ke highlight lagi ya. Jadi nanti kalau kita klik scenes, nah di sini juga sama kayak tadi kita ngopi presetnya ya. Kita klik scenes, baru kita centang sesuai dengan yang tadi, baru kita synchronize. Nah jadi ketiga foto ini 1 2 3 ini tersinkron presetnya ke preset ini. Istilahnya copy paste lah. Nah, langsung dia ke paste. Nah, kita tinggal ngubah dikit-dikit aja. Misalkan ini, kita tinggal ngubah dikit aja. Oke, gitu. Ini untuk cara lebih cepatnya ya. Sebenarnya bisa sih pakai develop setting, lalu di paste setting juga bisa ya. Misalkan kayak ini. Terus, saya mau copy nih. Copy, baru kita seleksi ini aja dulu. Jadi, kita nggak perlu nyeleksi untuk sumber dari presetnya. Jadi kita misalnya seleksi di sini, baru klik kanan, baru kita develop setting, baru paste setting ini juga bisa. Jadi kita udah sama juga tersalin, cuma nggak perlu kita nyeleksi sumber dari presetnya. Tapi saya saranin sih pakai yang cara yang tadi ya, biar lebih gampang. Misalkan saya ini atur, ini misalkan atur dulu, kurang lebih kayak gini ya. Oke, terus kita klik ini dulu, baru kita shift, baru klik sini sampai sini karena ini fotonya udah hampir sama ya. Tempat sama situasi cahayanya, baru kita klik scene, harus synchronize, langsung dia sama. Kita tinggal ubah dikit aja, misalkan di sini dikit. Oke, sudah, ini juga sama. Nah udah, lalu kita ke sini, kita paste satu dulu. Oke, kita perbaiki dikit, lalu kita zoom lihat kalau udah oke, baru kita klik satu, baru sampai sini. Ini kan sama semua di tempatnya. Klik, nah baru kita change lagi. Ya kurang lebih kayak gitulah. Jadi kita bisa menghemat sedikit waktu ya. Ada sedikit demi sedikit kan lama-lama jadi bukit. Nah gitulah. Kita bisa lebih cepat lah garap fotonya tanpa mengurangi kualitas foto ya. Oke. Nah ini juga diperbaiki sedikit aja. Tinggal klik, baru scroll. Tinggal klik, scroll. Oke, klik. Ini udah oke sih. Nah untuk misalkan kalian bertanya-tanya bagaimana menentukan foto kita biar aman, saya udah buat videonya ya. Kalian bisa cek di atas atau di deskripsi ya. Agar kalau tanpa adanya itu jadinya kita kadang bimbang ya, entah ini foto ini aman apa enggak ya. Jadi gitu. Jadi untuk menghilangkan kebimbangan itu mending kalian tonton video itu dulu ya. Dan pastikan di sini histogramnya tuh ada di tengah-tengah, nggak ada yang mepet ke kanan dan ke kiri. Itu wajib ya. Nah lanjut, misalkan kita kira udah semuanya edit, kita preview lagi. Kita dari awal lagi. Yang pertama kita perlu perhatiin yaitu di sini kan ada tools crop overlay. Kita klik ini dulu, lalu kita lihat bagian vertikal dan horizontal. Kurang lebih kita harus sesuaikan di sini ya. Kita klik ini, udah sampai sini, kita langsung pindah aja langsung aja pindah, jangan klik down ya. Kita pindah aja langsung, di sini udah oke. Kita langsung pindah lagi, kurang lebih ini framingnya udah pas. Sekarang segini, oke kita lanjut lagi. Sini, kita fokus ke framing ya, framingnya ya. Oke, entah dia misalkan mengsong sedikit, perbaiki. Jangan klik down ya. Kalau klik down kalian ulang lagi klik ini crop overlay ini. Sembari kalian lihat
framingnya kalian juga bisa atur-atur cahayanya juga ya. Siapa tahu tadi ada ketinggalan gitu. Oke, kurang lebih udah ya. Ini udah teredit semua, jadi kita bisa lihat preview lagi di library aja ya. Di library. Nah, sekarang untuk di proses export, kita klik all, Ctrl A, terus kita file export atau kita bisa pakai Ctrl Shift E ya. Export. Terus biasanya saya di sini sih pakai same folder as original photo. Jadi kita bisa gampang nyarinya ya. Terus kita langsung put di subfolder edit. Lalu untuk namingnya tuh diemin aja. Nah, di file setting, misalkan kalian mau gini nih, mau nguploadnya ke Google Drive dan untuk HP lah istilahnya, kalian bisa kok limit size-nya misalkan jadiin 3,5 MB, 2 MB juga bisa. Tapi saran saya sih kalau untuk foto wedding kayak gini ya, paling tidak sekitar 2,5 sampai 3,5 MB itu udah masih oke ya untuk device HP ya. Tapi kalau kalian mau ngasihnya via flash disk, biar mereka mau cetak dan segala macam, kalian kasih aja quality yang 100 ya, maksimalnya aja lah. Misalkan kalian kasih di Google Drive, kalian bisa kasih limit file size to ke 3500 atau 2500. Tapi saya di sini sih 3500 ya. Ya, hitung-hitung untuk menghemat menghemat space Google Drive kita ya. Ya, kalian pasti udah tahu ya, biasanya tuh berlangganan Google Drive ya. Biasanya. Oke, kurang lebih kayak gitu. Kita bisa export. Oke guys, jadi kurang lebih kayak gitu ya workflow dari saya untuk kita tuh biar lebih cepet ngedit foto di Lightroom ya, ngedit warnanya ya. Kalau bisa sih kalian jangan terapin ini ya. Maksudnya kalian itu ya janganlah ngerjain fotonya tuh H-1. Itu sangat-sangat riskan ya. Misalkan kalau kita cepet-cepetan ngedit itu kan kita kemungkinan bisa mengurangi kualitas dari foto kita. Karena kita cepet-cepetan jadinya kita mungkin nggak terlalu detail kita memperhatikan foto kita. Terus karena kita cepet-cepetan jadinya ada yang salah, ada yang ginilah gitulah. Jangan sampai ya kalian ngerjain tuh H-1. Tapi misalkan kalian diminta same day edit, misalkan sekarang foto terus nanti malam misalkan mau dipublish atau diminta, ya kalian bisa pakai video ini sebagai referensi cara untuk mempercepat editing kita. Atau misalkan kalian punya cara lain yang mirip kayak gini ya, itu bagus, kalian bisa punya cara kalian sendiri ya dalam ngedit foto kalian. Oh ya, sedikit for your information, untuk di video ini saya real time ngeditnya itu kurang lebih hampir 1 jam ya. Ya tergolong singkat ya, tapi kalau bisa kalian ngedit harus lebih detail lagi ya. Kalau saya di sini kan versi cepet ya. Istilahnya versi cepet semalam ya. Oke guys, segitu aja. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian. Jika ada kritik dan saran bisa kalian sampaikan di komentar. Dan ingat, ngedit ya. Ngedit dan ngedit. Oke? Jangan lama-lama menunda pekerjaan. Karena bagaimanapun juga, nunda-nunda itu nggak baik. Ya walaupun saya juga sih. Oke, sekian. Silakan like jika suka, comment, and follow, and see you next time.